Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa la udwana illa ala zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama sekali puji dan syukur kita kepada Allah, Zat yang maha agung, Zat yang maha perkasa. Dari Allah kita berasal, karena Allah kita hidup, dan kepada Allah kita semua akan kembali untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang kita lakukan. Kemudian salawat dan salam atas junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang dibawa oleh beliau dapat kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Mukarram, Bapak Imam yang sudah mengimami kita pada salat subuh hari ini, yang mulia para pengurus Badan Kenaziran Masjid Agung Ar-Ruhama, dan sama-sama kita hormati dan kita muliakan. Di sini ada Tuan Guru kita berhadir, Bapak Profesor Dr. Muhammad Ridwan. Ya, alhamdulillah kehadiran beliau memberikan semangat bagi kita semua, dan begitu juga tak bisa saya sebutkan satu persatu bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara saya. Mudah-mudahan kita tetap diberikan semangat dan kesehatan, khususnya menjelang masuknya bulan suci Ramadan yang sebentar lagi kita akan merasakannya. Dengan doa dan harapan agar bulan Ramadan ini jauh lebih meningkat amal ibadah kita, nilai-nilainya dibanding dengan bulan Ramadan sebelumnya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Oh ya, di depan saya juga ada Ustaz Irwansah. Ya, alhamdulillah. Kalau ada yang disangkut-sangkut dalam ceramah ini, ada dua orang yang memberikan nasihat, Pak Prof Ridwan dengan Ustaz Irwansah. Ibadah puasa Ramadan ini bukanlah merupakan ibadah baru. Al-Quran menggambarkan kepada kita puasa ini sudah ada jauh sebelum Nabi Muhammad diutus. Allah berfirman dalam Al-Baqarah 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kama kutiba alal ladzina min qablikum memberikan gambaran kepada kita bahwa umat-umat terdahulu juga sudah melaksanakan ibadah puasa. Bapak Ibu, sesuai dengan kajian tafsir, ilmu tafsir, ada yang disebut dengan al-munasabah, yaitu rangkaian ayat-ayat yang kalau kita lihat Al-Quran khususnya cetakan lama itu terdapat huruf ain di pinggirnya sampai ain berikutnya. Dari ain ke ain itulah satu paket ayat itu diturunkan kepada Rasul. Sehingga untuk menuntaskan suatu pembahasan, kita memang harus membahas dari ain ke ain itu, karena tak pernah ayat Al-Quran itu turun hanya satu ayat. Ada 3, ada 5, ada 10, bahkan 15 ayat. Jadi dia satu kesatuan. Jadi kalau kita mau membahas puasa, maka bahaslah mulai dari Al-Baqarah 183 sampai Al-Baqarah 188. Di situ akan terasa bagaimana cara Allah berkomunikasi dengan hambanya, bagaimana hukum-hukum Allah itu penuh dengan toleransi kemanusiaan, dan apa tujuan yang harus kita capai dari melaksanakan ibadah itu. Maka bacalah Al-Baqarah 183 sampai 188.
Walaupun Allah itu memiliki wewenang mutlak, tapi cara berkomunikasi Allah itu sangat luar biasa. Jangan katakan dalam kita berkomunikasi tak ada basa-basi, itu salah. Allah sendiri mengajak kita untuk melaksanakan berpuasa, padahal dia punya hak veto mewajibkan secara langsung. Tapi pertama sekali diangkatnya kita, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau sudah yang namanya orang-orang beriman itu tentu memiliki semangat kuat, memiliki semangat jihad, ada tujuan yang ingin dicapai. Begitulah cara Allah memanggil kita. Kemudian diberikan bandingan, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jangan pernah kamu merasa teraniaya dengan puasa itu. Jangan pernah kamu merasa keberatan dengan kewajiban puasa itu. Jangan kamu pernah merasa susah dengan hadirnya puasa, karena bukan kamu saja yang merasakannya, tapi umat-umatmu yang terdahulu juga sudah merasakan hal yang sama. Begitu cara Allah. Untuk apa? Ada mutiara yang mau dituju, ada mutiara yang mau diambil. La'allakum tattaqun. Dengan puasa itu kamu akan menjadi orang-orang yang takwa. Untuk apa derajat takwa itu? Di ayat lain kan digambarkan, inna akramakum indallahi atqakum. Bahwasanya manusia yang paling mulia pada pandangan Allah itu adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kamu. Itu yang mau kita capai, itu yang mau kita tuju. Ayat berikutnya, ayyamam ma'dudat. Jangan kamu merasa resah, jangan kamu merasa keberatan dengan puasa itu. Dia hanya ayyamam ma'dudat, hanya beberapa hari saja. Kalau satu tahun itu ada 11-12 bulan, hanya sebulan kamu diminta berpuasa, 11 bulan itu kamu tak berpuasa, masa itu keberatan? Kalau satu tahun itu jumlahnya 360 hari, cuman 30 harinya kamu diajak berpuasa, 330 hari itu kamu bebas. Tak sampai 18% hari setahun itu kamu diajak untuk berpuasa. Masa kamu keberatan itu? Kan tak mungkin. Tak ada alasan kita untuk menolaknya bahwa puasa itu berat. Bagaimana ya Allah kalau kami dalam keadaan sakit atau kami dalam keadaan musafir? Sakit dan musafir itu juga akan beban yang berat. Dikasih Allah dispensasi. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayamin ukhra. Kalau ada di antara kamu yang sakit, tak usah dia berpuasa, enggak apa-apa. Kalau ada yang sedang musafir, tak usah dia berpuasa, tidak apa-apa. Tapi fa iddatum min ayamin ukhra, hendaklah itu dia ganti pada hari yang lain. Mana ada hukum seperti itu? Toleransi Allah kepada kita. Nah, tapi untuk lebih mendalam itu Prof Ridwan itu bagian dia itu. Karena ini berkaitan dengan bagaimana hukum Allah itu sangat elastis, sangat fleksibel dan tidak kaku. Bagaimana ya Allah kalau ada di antara kami memiliki sakit permanen, memang sama sekali tak akan sanggup dia melaksanakan puasa. Ada alternatif. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi siapa yang memiliki sakit permanen yang tak mungkin dia melaksanakan ibadah puasa itu, tak usah dia puasa selamanya, tapi fa'iddatum min, tapi dia harus it'amu miskin, it'amu masakin, dia harus memberi makan orang-orang miskin. Fidyatun ta'amu miskin, dia cukup dengan membayar fidyah saja. Begitulah Bapak Ibu cara Allah mengajak kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Mengapa itu penting? Karena dari segi tinjauan bahasa, as-shaumu lughatan imsakun nafs. Puasa menurut istilah bahasa itu adalah menahan nafsu. Karena ada ini tiga makhluk Allah ini yang berebut
untuk menjadi penguasa di muka bumi. Pertama, malaikat, makhluk Allah yang hanya memiliki akal tapi tidak memiliki nafsu. Maka kehidupan malaikat monoton, tidak akan berkembang. Kalau malaikat menjadi khalifah di muka bumi, ini Masjid Agung tak berdiri, jalan tol tidak ada, IAIN Gajah Putih Takengon tak pernah berdiri kalau malaikat yang menjadi khalifah. Ada kebalikannya, iblis, makhluk Allah yang hanya punya nafsu tapi tak punya akal, kerjanya hanya merusak, yang sudah ada itu pun dia rusak. Maka ketiga diciptakan Allah makhluk alternatif, manusia. Di samping dia memiliki akal, maka manusia memiliki nafsu. Nah, nafsu untuk mendorong manusia melakukan inovasi, perbuatan-perbuatan yang bisa membangun dan sebagainya. Akal memberikan rem kepada manusia supaya dia jangan terlalu maju, sehingga semua aturan-aturan Allah nanti dia tabrak. Nah, di dalam Al-Quran manusia, kita ini, semua kita ini memiliki tiga nafsu. Pertama, nafsu ammarah. Inna nafsa la ammaratum bisu. Nafsu ammarah itu apa? Setiap bisikan mengajak kepada yang tidak baik, itu namanya nafsu ammarah. Selama ini ada di dalam diri kita, jangan harap kita bisa dekat dengan Allah. Tak bisa kita dekat dengan Allah. Allah itu terlalu jauh. Maka puasa menghilangkan nafsu ammarah. Yang kedua, nafsu lawamah, nafsu yang tak punya pendirian. Kalau dia berkawan sama orang baik, dia jadi baik. Kalau dia berkawan dengan orang jahat, dia jahat. Tak ada nilai istiqamah dalam dirinya. Ini juga jadi penghalang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bulan puasa membuang ini. Maka tinggallah satu nafsu. Kalau ammarah hilang, lawamah hilang, maka tinggal satu nafsu di dalam diri kita, namanya nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah inilah yang diajak oleh Allah untuk mendekat kepadanya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi puasa tujuannya adalah untuk meredam nafsu ammarah, nafsul lawamah, tapi membangkitkan nafsul mutmainnah. Kalau nafsul mutmainnah itu ada pada diri kita masing-masing, dia ingin saja untuk dekat kepada Allah. Radiyatan mardiyah, dia ridha kepada Allah itu, dan Allah pun ridha kepadanya. Ini kan kadang-kadang kita selalu mengaku ridha kepada Allah, raditu billahi rabba, tapi kan belum tentu Allah meridhai kita. Banyak kita yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, kan belum tentu Nabi Muhammad mau mengakui kita sebagai umatnya kalau rukun dan syaratnya tak jelas. Nah, ketika kita sudah mampu radiyatan mardiyah, maka disitulah predikat kita naik sebagai hamba Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam kelompok hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Jadi orang yang berpuasa sudah sampai kepada nafsul mutmainnah. Bukan dia yang berharap untuk masuk surga, tapi surga itulah yang sudah lama merindukan orang tersebut masuk ke dalamnya. Hidup ini kita mencari ridho Allah. Surga dan neraka itu otomatis, janji Allah seperti itu. Yang baik masuk surga, yang tak baik masuk neraka. Tak apalah didoa-doakan pun, itu memang sebegitulah sudah kenyataannya. Nabi itu termasuk jarang yang berdoa minta masuk surga. Tapi pahamilah, surga yang sudah lama merindukan bagaimana Nabi itu supaya bisa masuk ke dalamnya. Kita maunya jamaah subuh ini pun begitu. Surga yang merindukan kita agar kita masuk ke dalamnya. Dulu ada sejarah menyatakan Bapak Ibu, anak Muawiyah namanya Yazid bin Muawiyah. Husain ini punya anak namanya Ali Zainal Abidin, orang soleh. Rupanya pada suatu waktu Yazid bin Muawiyah ini mengerjakan haji, bolak-balik
mau mencium Hajarul Aswad tak pernah dapat. Begitu mau dekat terpelanting, begitu mau dekat terpelanting. Karena capek dia duduk. Dia lihat orang, tahu-tahu masuk seorang anak muda. Enak saja dia melenggang, langsung terus bisa mencium Hajarul Aswad itu. Yazid ini penasaran, ini siapa ini orang? Kok hebat kali dia? Dia panggil ajudannya, coba cari tahu siapa itu orang. Nah, begitu sudah dapat, dikasih tahu, kata ajudannya, wahai tuan raja, anak muda yang masuk melenggang, masuk bisa langsung mencium Hajarul Aswad, itu namanya Ali Zainal Abidin, cucunya Ali bin Abi Thalib, cicit daripada Rasulullah, orang yang sangat mulia. Bukan dia sebenarnya, wahai tuan raja, yang ingin mencium Hajarul Aswad itu, tapi Hajarul Aswad itu yang sudah merindukan Ali Zainal Abidin tadi. Jadi kita orang yang berpuasa ini pun begitu. Bukan kita yang merindukan sorga, tapi sorga itulah sebenarnya yang sudah lama merindukan dan menunggu kehadiran kita. Maka nafsul mutmainnah itu yang harus kita cari, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau kita sudah masuk ke situ, barulah kita merasakan bagaimana nikmatnya beragama, bagaimana nikmatnya mengakui adanya Allah, dan bagaimana nikmatnya kita bersilaturahim dan segalanya. Apa saja ibadah yang kita lakukan, kita merasa nikmat dengan itu. Termasuk ibadah puasa ini. Mengajarkan kepada kita arti daripada kehidupan. Hidup ini tak lebih daripada illa man ightarafa ghurfatan biyadih. Nah, itu istilah Ustaz Irwan itu. Tak lebih daripada menciduk air dengan telapak tangan untuk kita minum, itulah dia kehidupan. Selebihnya itu tinggal, tak ada makna. Illa man ightarafa ghurfatan biyadih. Sikit kali loh Pak kebutuhan kita untuk hidup ini, biaya kelakuan kita yang mahal. Saya rasa 20.000 untuk bertahan hidup itu sudah sangat cukup. Tapi kalau biaya kelakuan 2 juta sebulan tak cukup. Digambarkan kepada illa man ikhtarafa ghurfatan biyadih, pahamilah hidup ini tak lebih daripada menciduk air dengan telapak tangan lalu kita minum, itulah dia kehidupan. Puasa pada siang harinya semuanya Bapak Ibu itu mau kita kumpul. Apa yang nampak kita di pasar kita beli, bawa ke rumah, bawa ke rumah, bawa ke rumah. Tak muat lagi meja itu menerima makanan yang kita beli. Tapi begitu masuk waktu Allahumma lakasumtu, kita minum seteguk air, tak selera lagi kita melihat apa yang tertumpuk di atas meja itu. Tiap hari itu terjadi dalam kehidupan kita, tapi tiap hari juga kita tidak mau merubah sikap kita. Apa kata Imam Al-Ghazali? Itu sebenarnya adalah gambaran kehidupan dunia. Ketika kamu sibuk mencari harta, pangkat, jabatan, popularitas, dan itu semuanya sudah kamu dapatkan, tapi ketika nyawamu sudah sampai di tenggorokan, semua yang kamu dapatkan itu udah tak selera lagi yang menengoknya, padam selera kita. Itulah makna kehidupan. Belajar kita untuk itu. Itu yang perlu kita dalami. Kalau mengenai rukun syarat kapan kita puasa, itu sudah ada itu. Tak usah dihitung-hitung pun puasa itu tidak apa-apa. Nanti mau hari raya, adanya orang mengasih tahu bahwa kita mau hari raya. Nah, sekarang persoalannya, kapan puasa ini bisa kita menjadikan prinsip di dalam kehidupan? Mata'un qalil, dunia ini sedikit kali kata Allah, tidak ada apa-apanya. Sekarang apa kata Rasul dalam hadisnya? A'maru ummati baina sittina wa sab'ina sanah wa aqalluhum man yajuzu zalik. Rata-rata umur umatku itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Jarang sekali di antara mereka yang bisa melampaui itu. Yang kira-kira 69, ini sudah bisa berpikir itu. Jarang Bapak Ibu sekalian yang bisa melampaui di angka 70 itu. Permainan itu sekarang cuma 60, 58 pensiun, 59 stroke, 60 meninggal. Jarang di angka 70 itu.
sikit dan sebentar. Kalau begitu gimana? Pahamilah makna kehidupan. Setelah ini kita mau ke mana? Karena ini singkat, ambillah secuduk air. Begitu nanti kita sudah berpindah alam, itu sudah lain logikanya, sudah lain cara hidupnya. Saya yakin Bapak Ibu, di antara kita ini yang hadir, kalau yang meninggal, pasti ada yang mampu membeli kain kapannya itu yang harga 5 juta per meter. Dia ingin gagah, ingin mahal ketika dia menghadap Allah. Dia belilah kain kapan yang paling mahal. Tapi agama melarang, itu tak boleh. Kenapa? Alam sudah berbeda. Yang akhirnya kita pakai ya kain kapan yang murah yang dikasih STM itulah. Ini yang cocok untuk kamu. Bagaimana caranya? Saya kan ingin juga menghadap Allah dengan kain kapan yang mewah. Oh, caranya ada. Kau kasih itu anak yatim itu pakaian yang bagus. Kamu kasih itu orang miskin itu pakaian yang bagus. Orang-orang yang melarat itu kamu kasih dia pakaian yang bagus supaya kain kapanmu itu mahal. Tapi kalau itu yang kamu bawa ke dalam kuburan itu tak laku. Kenapa? Karena alam sudah berbeda. Ada enggak kira-kira Bapak dan Ibu kita yang hadir ini mampu dia membuat kuburannya sendirian seluas 1,5 hektar? Saya yakin ada. Ada di antara kita yang hadir ini bisa dia sendiri yang berkubur di tanah 1,5 hektar itu. Tapi kata agama tidak boleh. Bahkan itu hukumnya haram. Ukuranmu, tempatmu yang 1,2 meter itulah tempatmu. Ya Allah, saya ingin juga bagaimana supaya kuburan saya ini luas. Agama mengajarkan kepada kita. Caranya ada. Cari di kota Takengon ini atau di pinggir-pinggir kota Takengon yang lahannya 1,5 hektar, wakafkan itu untuk kepentingan agama, untuk kepentingan umat, untuk kepentingan pendidikan, maka kuburanmu 1,2 itu akan menjadi 1,5 hektar. Cara ada. Tapi bukan harus di tanah itu kita, karena logika sudah berbeda. Hidup akhirat itu lama. Perlu nggak kita jajan di akhirat itu? Perlu. Bolehkah kita bawa 1,3 M diselipkan di kain kapan itu di kuburan? Tak boleh, agama melarang, itu haram. Kenapa? Dunia berbeda. Bagaimana caranya supaya uang jajan saya banyak? Kan begitu. Nah, impakkan duitmu banyak-banyak. Bantu orang susah, sekolahkan anak yatim, tolong orang-orang miskin, maka uang jajanmu nanti di hari akhirat itu banyak. Bukan duitnya yang langsung kita bawa, bukan ATM-nya yang langsung kita bawa, itu tidak laku. Ini rumah saya besar, rumah saya hebat, bagaimana caranya bisa saya membawanya? Atau saya dikuburkan di dalam rumah saya? Tidak boleh. Oh, tapi bagaimana saya ingin nanti? Agama mengajarkan kepada kita bahwa kalau kamu mau rumah yang lebar, yang luas di hari akhirat itu, bangun masjid. Man bana lillahi masjidan banallahu baitan fil jannah. Kalau kamu mau istana di sorga, bantulah bangunan masjid. Ada ditawarkan kepada kita. Supaya apa? Supaya kehidupan kita ini jangan terlena. Maka puasa Bapak Ibu itu mengajarkan kepada kita bahwa merubah pola pikir kita yang selama ini terlalu duniawi, maka puasa mengajarkan kita orientasi kehidupan kita adalah orientasi ukhrawi, kehidupan hari akhirat. Marilah Bapak Ibu sekalian sama-sama kita menghayati, kita memikirkan kehidupan ini. Kalau mau pangkat tinggi, kalau mau harta banyak, kalau mau popularitas hebat, silakan. Bahkan agama mendorong itu, tapi jadikanlah itu sebagai modal untuk menuju kehidupan hari akhirat. Jangan putus pada kehidupan di dunia ini saja. Begitulah sebenarnya makna puasa itu di dalam kehidupan kita. Sangat-sangat jauh, sangat-sangat hebat ibadah puasa ini. Kalau Prof. Ridwan di IAIN Takengon nanti, IAIN Gajah Putih membahas puasa Ramadan ini, mungkin barangkali 6 semester tak habis-habis. Nah, tapi kita cukuplah yang 15 menit ini saja. Tahu saja kita apa tujuan dari melaksanakan ibadah puasa itu tadi, merubah pola pikir dari duniawi menjadi ukhrawi. Itulah yang kita harapkan Bapak Ibu dalam kehidupan kita. Saya yakin dengan masuknya bulan Ramadan ini,
sikap kita akan berubah, pola pikir kita akan berubah, dan kita bisa menikmati bahwa Ramadan bukan merupakan beban dalam kehidupan kita, tapi adalah merupakan kebutuhan yang sudah lama kita tunggu-tunggu. Ini saja Bapak dan Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.